kasih yang ditujukan kepada panitia seminar Pelita 20. Baik, kami presentasikan makalah kami dengan judul Penerapan Struktur Kalimat Bahasa Pertama terhadap Penggunaan Bahasa Indonesia pada Masyarakat Tumun Timur, Kabupaten Belitung Timur. Bahasa adalah merupakan alat komunikasi bagi masyarakat. Dalam hal ini kami bahas tentang bagaimana keterkaitan bahasa pertama, dalam hal ini bahasa Toraja, bahasa Bugis, bahasa Jawa dan Bali, terhadap penggunaan bahasa kedua, yaitu bahasa Indonesia. Tumun Timur merupakan penduduk masyarakat transmigrasi. Fokus penelitian ini adalah pada masyarakat transmigrasi yang ada di Kecamatan Tumun Timur, Kabupaten Belitung Timur. Perlu diketahui dulu di sini bahwa penggunaan bahasa itu di lingkungan keluarga atau rumah tangga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Namun penelitian kami fokus pada penggunaan bahasa, baik bahasa pertama maupun bahasa kedua di lingkungan masyarakat. Mengapa demikian? Karena di Tumun Timur ini merupakan wilayah transmigrasi. Sebagian besar orang biasa mengatakan Indonesia Mini, karena di sana itu terdiri dari beberapa suku. Namun hidup berdampingan, tapi tetap dipersatukan oleh bahasa kedua, yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya, tujuan penelitian ini mendeskripsikan tentang satu, penerapan struktur bahasa pertama terhadap penggunaan bahasa Indonesia pada masyarakat Tumun Timur, Kabupaten Belitung Timur. Kedua, jenis kalimat yang digunakan masyarakat dalam percakapan saat transaksi jual beli di pasar, di pesta pernikahan, maupun percakapan di rumah ibadah berupa masjid, gereja, dan pura. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif, penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan analitik, sintetik, dan matching. Matching dalam hal ini adalah melihat di mana letak persamaan dan perbedaan struktur kalimat bahasa pertama dan struktur kalimat bahasa kedua. Apakah ada persamaan dan apakah ada perbedaan, itu bisa ditinjau dari segi matching, dari pendekatan matching, dan dari segi sintetik dan analitik. Selanjutnya, variabel penelitian. Yang menjadi variabel penelitian ini terdiri dari dua. Yang pertama, struktur bahasa pertama, dalam hal ini bahasa Toraja, Bugis, Jawa, dan Bali. Dan yang kedua, penggunaan jenis kalimat yang terdiri dari kemampuan analitik, sintetik, matching bahasa pertama dan bahasa Indonesia. Kemudian desain penelitian. Penelitian ini didesain dengan rancangan penelitian deskriptif atau kualitatif yang berusaha mengamati melalui penjalinan data berupa struktur bahasa pertama dan penggunaan bahasa Indonesia. Data struktur bahasa pertama dijalin melalui pengamatan dan perekaman percakapan, baik percakapan yang terjadi pada transaksi jual beli di pasar tradisional Tumun Timur, percakapan di rumah ibadah, maupun percakapan
yang terdiri atas 11 kecamatan. Namun dari 11 kecamatan ini salah satu kecamatan yang diteliti adalah penduduk yang berdomisili di Kecamatan Kemuning Timur sebanyak 2.976 jiwa. Mengingat karena jumlah populasi menunjukkan ribuan, maka ditariklah sampel sebanyak 80 orang yang terdiri dari masyarakat yang ada di pasar 30 orang, masyarakat yang ada di rumah ibadah 30 orang, dan masyarakat di pesta pernikahan 20 orang. Selanjutnya instrumen penelitian. Instrumen penelitian digunakan adalah antara lain angket yang berisi tentang pertanyaan menyangkut biodata masyarakat, pedoman atau pedoman wawancara atau interview, dan pengamatan atau lembar observasi sekaligus perekaman terhadap percakapan masyarakat yang terjadi pada transaksi jual beli di pasar Kemuning Timur, di rumah ibadah, dan di pesta pernikahan. Teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi penelitian berperan serta atau partisipan observasi, interview atau wawancara, dan rekaman. Selanjutnya teknik analisis data. Pada teknik analisis data ini dilakukan 4 tahap. Tahap pertama mendeskripsikan struktur bahasa pertama dan penggunaan bahasa Indonesia masyarakat dalam hal analitik. Tahap kedua mendeskripsikan struktur bahasa pertama dan penggunaan bahasa Indonesia masyarakat dalam hal sintetik. Tahap ketiga mendeskripsikan struktur bahasa pertama dan penggunaan bahasa Indonesia masyarakat dalam hal matching. Dan tahap yang terakhir, yang keempat, mempresentasikan penggunaan struktur bahasa pertama dan penggunaan bahasa Indonesia. Selanjutnya, analisis yang digunakan dengan menghitung dan mempresentasikan penerapan struktur bahasa pertama terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Selanjutnya analisis data dan pembahasan. Yang pertama, penggunaan kalimat bahasa Toraja ditinjau dari segi analitik, sintetik, dan matching. Contoh dalam bentuk kalimat, mengambil saya padi dari lumbung. Itu predikat subjek objek, itu pola atau struktur kalimat dalam bahasa Toraja. Dan itu bisa diubah, ditransfer menjadi pola kalimat bahasa Indonesia menjadi saya mengambil padi di lumbung, sehingga berubah strukturnya atau berubah polanya menjadi subjek, predikat, objek. Kemudian yang kedua, penggunaan kalimat bahasa Bugis ditinjau dari segi analitik, sintetik, dan matching. Salah satu contoh kalimat yang perlu saya ungkapkan di sini ada, keesokan harinya kami juga pergi ke pasar. Itu keterangan subjek predikat. Selanjutnya, penggunaan kalimat bahasa Jawa secara analitik, sintetik, dan matching. Kecamatan Kemuning Timur memiliki 11 desa. Itu berpola STO atau struktur subjek, predikat, objek. Kemudian ada beberapa contoh kalimat tanya yang memang sangat dipengaruhi oleh struktur bahasa Jawa. Misalnya berapaan ya, kayak gini. Bersama tetangga pergi ke pesta pernikahan. Itu yang paling mencolok dalam hal pengaruh penggunaan bahasa Jawa, pola struktur bahasa Jawa dan penggunaan bahasa Indonesia. Kemudian penggunaan kalimat bahasa Bali secara analitik, sintetik, dan matching. Contoh dalam bentuk kalimat tanya, siapa pergi ke pura? Ada kata tanya dalam bahasa Bali itu nyem, nyen, sama dengan kata tanya bahasa
penelitiannya yang dilakukan tahun 1981 mengungkapkan jika kita bekerja dengan menggunakan ketiga konstituen kalimat subjek, objek, dan verba, maka kita akan mendapatkan 6 kemungkinan logis apabila ketiganya disusun secara linear. Yang pertama, subjek, objek, verba. 2, subjek, verba, objek. 3, verba, subjek, objek. 4, verba, objek, subjek. 5, objek, verba, subjek. Dan 6, objek, subjek, verba. Sebagian besar bahasa di dunia memiliki salah satu dari ketiga urutan kata yang pertama, yaitu 1 sampai 3. Hanya sejumlah kecil bahasa yang termasuk tipe keempat, bahasa tipe 5 malah lebih kecil lagi, sedangkan bahasa tipe ke-6 sampai sekarang belum ditemukan. Simpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Penerapan struktur bahasa pertama terhadap penggunaan bahasa Indonesia pada masyarakat komunitas Timur di Kabupaten Timur ditunjukkan dengan menggunakan struktur kalimat bahasa pertama dan bahasa kedua secara timbal balik, baik penggunaan struktur kalimat bahasa pertama yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan struktur kalimat bahasa kedua. Yang kedua, jenis kalimat yang digunakan masyarakat dalam percakapan saat transaksi jual beli di pasar, di pesta pernikahan dan di rumah ibadah, seperti di masjid, gereja, dan pura, adalah kalimat tanya. Kalimat penyakalan seperti ditemukan menggunakan kata ingkar tidak. Sebagian besar masyarakat umumnya menggunakan kata ingkar tidak. Kemudian sebagian besar masyarakat menggunakan kalimat menjemuk dalam percakapan kurang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Penggunaan kalimat pasif aktif dalam percakapan kurang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu.